Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah video dari kelompok 3 dengan materi konsep budaya organisasi dengan anggota Amelia Davianti, Supriyadi, Olivia Veronica, Gita Anggraini, Niswatun Hasanah, Ega Ismiranda, Prasetya Georgi, dan saya sendiri Celia Gladia. Dalam materi ini ada pun sub pokok pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama, pengertian budaya organisasi, lalu ada fungsi budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, pembentukan, proses pembentukan budaya, jenis budaya organisasi, dasar budaya organisasi, tipe budaya organisasi, dan faktor yang menentukan kekuatan budaya organisasi. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau value, keyakinan-keyakinan, belief, asumsi-asumsi atau assumption atau norma-norma yang telah berlaku dan disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi adalah pola dari nilai asumsi dasar, norma, dan artefak yang dimiliki oleh anggota organisasi. Ini mewakili asumsi bersama dan diterima begitu saja yang membuat tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan dan dievaluasi, serta bagaimana karyawan berhubungan satu sama lain dengan orang lain yang signifikan seperti pelanggan pemasok dan lembaga pemerintah. Menurut Cumi. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi budaya organisasi. Perlu diketahui bahwa seorang pemimpin dalam suatu organisasi akan memberikan peran yang sangat penting dalam hal membentuk budaya kerja. Dengan hal itu, fungsi budaya organisasi secara umum terbagi menjadi beberapa hal, yaitu 1. Meningkatkan adanya rasa pemikiran dan loyalitas setiap karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Yang keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Yang terakhir adalah mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah. Itulah fungsi dari budaya organisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi ini meliputi yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, mencari peluang baru, mengambil resiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktek-praktek formal. Yang kedua, stabilitas dan keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya, serta penerapan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Yang ketiga, penghargaan kepada seseorang. Yang keempat, orientasi hasil, memiliki perhatian dan harapan yang tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Yang kelima, orientasi tim dan kolaborasi, bekerja bersama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. 6. Keagresifan dan perjuangan dengan mengambil tindakan tegas untuk menghadapi para pesaing. Yang ketujuh, perhatian pada hal-hal detail di mana pekerjaan dielemenkan menunjukkan ketepatan, melakukan analisis, dan perhatian pada hal rinci. Materi selanjutnya adalah proses pembentukan budaya. Untuk membentuk budaya organisasi, prosesnya dimulai dari tahap pembentukan ide dan diikuti oleh lahirnya organisasi. Meski pada tahap pembentukan ide organisasi tersebut belum menjadi kenyataan atau ada wujudnya secara fisik, tahap ini menjadi dasar terbentuknya budaya organisasi. Pada saat para pendiri organisasi memiliki ide untuk mendirikan organisasi, maka budaya organisasi pasti akan ikut terpikirkan, meskipun masih secara eksplisit. Budaya organisasi baru menjadi kenyataan ketika organisasi sudah benar-benar berdiri. Dapat dikatakan bahwa ketika organisasi berdiri, pembentukan budaya organisasi pun ikut dimulai. Hal ini dijelaskan oleh Schein tahun 1985 yang menyatakan bahwa pembentukan budaya organisasi tidak bisa dipisahkan dari peran para pendiri organisasi. Prosesnya mengikuti alur berikut. Yang pertama, para pendiri dan pimpinan lainnya membawa serta satu set asumsi dasar, nilai-nilai, perspektif, artefak ke dalam organisasi dan menanamkannya kepada karyawan. Yang kedua, budaya muncul ketika para anggota berinteraksi satu sama lain untuk memecahkan masalah-masalah pokok organisasi, yakni masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal. Yang ketiga,
secara perseorangan. Masing-masing anggota organisasi boleh menjadi seorang pencipta budaya baru atau culture creator dengan mengembangkan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan individual seperti persoalan identitas diri, kontrol, dan pemenuhan kebutuhan serta bagaimana agar bisa diterima oleh lingkungan organisasi yang diajarkan kepada generasi penerus. 5. Jenis-jenis budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi dibagikan menjadi dua, yaitu berdasarkan proses informasi dan berdasarkan tujuannya. Yang pertama, berdasarkan proses informasi dibagi menjadi 4, yaitu budaya rasional, proses informasi individual, klarifikasi, sasaran, pertimbangan logika, perangkat pengarahan, diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kinerja yang ditujukan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan atau dampak. Yang kedua, budaya ideologis. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi intuitif dari pengetahuan yang dalam pendapat dan inovasi diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi dukungan dari luar, pengolahan sumber daya, dan pertumbuhan. Yang ketiga, budaya konsensus. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi kolektif, diskusi, partisipasi, dan konsensus diasumsikan untuk menjadi sarana bagi tujuan kohesi, iklim, moral, dan kerja selama kelompok. Yang empat, budaya hierarki. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi formal, dokumentasi, komputasi, dan evaluasi diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kesinambungan, stabilitas, kontrol, dan koordinasi. Nah, yang kedua berdasarkan tujuannya, yaitu ada 3. Yang pertama, budaya organisasi perusahaan, budaya organisasi publik, dan budaya organisasi sosial. Baik, materi berikutnya adalah dasar budaya organisasi. Nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar budaya organisasi tersebut. Keduanya memainkan peran penting dalam mempengaruhi etika berperilaku. Nilai-nilai Orecred tahun 2005 disebutkan mempunyai 5 komponen penting. Yang pertama adalah konsep kepercayaan. Kedua, mengenai perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga, keadaan yang sangat amat penting. Yang keempat, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian atau perilaku. Yang kelima, urut dari yang relatif penting. Kemudian dalam dasar budaya organisasi dijelaskan dua nilai ya. Yang pertama adalah nilai pendukung atau expose value, menunjukkan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit yang dipilih oleh organisasi, umumnya dibentuk oleh pendiri perusahaan baru atau kecil dan oleh tim top manajemen dalam sebuah perusahaan yang lebih besar. Yang kedua adalah nilai-nilai yang diperantarakan atau acknowledged value, merupakan nilai dan norma yang sebenarnya ditunjukkan atau dimasukkan ke dalam perilaku. Baik, kali ini saya akan membahas tentang tipe budaya organisasi. Seperti kita ketahui, di dalam perusahaan memiliki budaya organisasi masing-masing perusahaan. Nah, tipe budaya organisasi memiliki 2 tipe. Yang pertama, yaitu partisipatif, yaitu tipe budaya yang terbuka, yang dimana para karyawan lebih leluasa untuk bekerja sama dengan tim lainnya, memberikan saran, memberikan pendapat, dan memiliki komunikasi terbuka kepada pemimpinnya. Yang kedua yaitu tipe budaya autokratif, yang dimana tipe budaya ini adalah tipe budaya yang tertutup, di mana para karyawannya tidak memiliki otonomi pekerja. Mereka lebih diharuskan untuk mengikuti perintah dari atasannya, dan mereka lebih cenderung individualis. Nah, di dalam tipe budaya sendiri memiliki 3 tipe umum. Yang pertama yaitu tipe budaya konstruksif, tipe budaya pasif dan defensif, dan tipe budaya agresif dan defensif. Nah, tipe budaya konstruksif sendiri adalah tipe budaya yang karyawannya didorong untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk tipe budaya pasif dan defensif sendiri adalah tipe budaya yang memungkinkan bahwa karyawannya berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara tidak mengancam keamanan kerjanya sendiri. Serta yang ketiga yaitu tipe budaya agresif dan defensif, di mana tipe budaya ini mendorong karyawannya untuk mengerja tugasnya dengan bekerja keras dan melindungi keamanan kerja dan status mereka. Melanjutkan materi yang disampaikan teman saya tadi, yaitu yang ke-8. Yang ke-8 merupakan faktor yang menentukan kekuatan budaya organisasi.
itu ada dua. Yang pertama, kebersamaan. Kebersamaan adalah sejauh mana anggota organisasi mempunyai nilai-nilai inti yang dianut secara bersama. Derajat kebersamaan dipengaruhi oleh unsur orientasi dan imbalan. Orientasi dimaksud pembinaan kepada anggota-anggota organisasi, khususnya anggota baru, baik yang dilakukan melalui bimbingan seorang anggota senior terhadap anggota baru maupun melalui program latihan. Sedangkan imbalan dapat berupa kenaikan gaji, jabatan, promosi, hadiah-hadiah, dan tindakan lainnya yang membantu memperkuat komitmen nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang kedua, itu ada intensitas. Intensitas adalah derajat komitmen dari anggota-anggota organisasi kepada nilai-nilai inti budaya organisasi. Derajat intensitas bisa merupakan suatu hasil dan struktur imbalan. Keinginan pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai budaya dan bekerja semakin meningkat kepada mereka diberi imbalan. Kesimpulan dari uraian faktor yang menentukan kekuatan budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor kebersamaan yang terdiri dari orientasi atau pembinaan, dan faktor imbalan yang berupa gaji, promosi, jabatan, hadiah. Faktor kedua ada intensitas, sejauh mana komitmen karyawan terhadap nilai inti budaya organisasi.